warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mina Emilia Olpah, guru Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik mengenai program PELITA, pembelajaran terdiferensiasi dan literasi terintegrasi. Dulu, banyak siswa yang kesulitan belajar mandiri di rumah. Mereka lebih tertarik dengan gawai dan media sosial. Selain itu, kesibukan orang tua juga membuat mereka kurang mendapatkan pendampingan belajar yang lebih optimal. Sehingga ketika di sekolah, siswa datang tanpa kesiapan yang baik. Hal ini menyebabkan waktu belajar menjadi lebih lama dan kurang efektif. Melihat kondisi tersebut, saya merasa perlu melakukan sesuatu. Tantangan terbesar yang saya hadapi adalah bagaimana mengajak orang tua untuk lebih aktif dalam mendampingi pembelajaran anak-anaknya di rumah. Selain itu, saya juga perlu mencari cara agar bisa menyediakan media pembelajaran yang mendukung pembelajaran mandiri siswa di rumah. Untuk mengatasi situasi ini, saya merancang beberapa langkah sebagai aksi nyata. Yang pertama, perencanaan. Saya memulai dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui kesiapan belajar siswa. Saya juga mengadakan survei singkat kepada siswa dan orang tua untuk mencari tahu tantangan dan kendala yang dihadapi siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, mencari solusi. Solusi pertama yang saya lakukan adalah mencari inspirasi melalui platform Merdeka Mengajar. Saya juga berdiskusi dengan siswa, orang tua, serta rekan guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Dari sini lahirlah konsep PELITA, pembelajaran terdiferensiasi dan literasi terintegrasi. Dalam penerapannya, saya menggunakan media pembelajaran interaktif melalui Google Site. Pada proses pembelajaran yang pertama, yaitu literasi mandiri, siswa memulai dengan literasi mandiri menggunakan Google Site yang saya buat. Di sini, mereka dapat belajar menyesuaikan gaya, minat, dan kesiapan belajar mereka. Ini adalah bentuk dari diferensiasi konten, di mana guru menyediakan sumber belajar yang bervariasi, baik dari segi gaya belajar maupun kompleksitas materi ataupun keterbacaan. Dalam proses literasi mandiri ini, orang tua juga dilibatkan untuk mendampingi anak-anak mereka. Siswa kemudian mengisi jurnal belajar melalui Google Form dan mendokumentasikan proses belajar mereka bersama orang tua. Yang kedua, pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Di dalam kelas, kami memulai dengan sesi elaborasi. Siswa akan berbagi pemahaman mereka yang telah didapatkan dari kegiatan literasi mandiri di rumah. Melalui diskusi kelas, mereka dapat mengklarifikasi konsep-konsep yang masih belum dipahami atau mengoreksi miskonsepsi yang mungkin muncul. Diskusi ini juga menjadi wadah bagi siswa untuk saling belajar dan memperkaya pengetahuan. Selanjutnya, untuk mengakomodasi perbedaan tingkat pemahaman siswa, saya akan membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok akan diberikan tugas yang sesuai dengan tingkat kesulitannya, sehingga setiap siswa dapat belajar secara optimal. Di sini, saya menerapkan diferensiasi proses, di mana siswa akan mengalami proses belajar sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan belajar mereka. Siswa dikelompokkan secara homogen sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Saya memberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman mereka. Siswa dengan pemahaman dasar mendapatkan bimbingan lebih intensif dan pendampingan dari guru maupun tutor sebaya saat mengerjakan LKPD. Siswa dengan pemahaman cakap mengerjakan LKPD dalam kelompok sambil sesekali dipantau. Siswa mahir mengerjakan LKPD
secara individu, dan ketika mereka bisa menyelesaikan LKPD tersebut lebih cepat, mereka dapat lanjut memilih menjadi tutor sebaya dan membantu teman mereka yang membutuhkan atau menerima tantangan dengan mengerjakan pengayaan dengan materi yang lebih dalam. Yang ketiga, project based learning. Proses pembelajaran untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan telah selesai. Kini saatnya siswa berkolaborasi untuk mengaktualisasikan pemahaman yang mereka miliki. Siswa dikelompokkan secara heterogen untuk mengerjakan proyek bersama. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, mereka membuat proyek sesuai dengan minat masing-masing, seperti podcast bagi siswa yang menyukai public speaking, drama bagi siswa yang suka bermain peran, atau blog bagi siswa yang tertarik dengan menulis. Setelah itu, mereka mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Ini merupakan bagian dari diferensiasi produk, di mana siswa bebas memilih bentuk produk sesuai dengan minat mereka. Yang keempat, portofolio digital. Sebagai guru, saya menyimpan hasil karya siswa dalam portofolio digital menggunakan Google Site. Hasil ini tidak hanya bermanfaat untuk pembelajaran siswa di kelas berikutnya, tetapi juga sebagai inspirasi bagi sekolah lain. Dari aksi yang saya lakukan, saya melihat perubahan yang positif. Pembelajaran menjadi lebih efektif dan siswa lebih siap serta terlibat aktif. Dampak dari praktik baik ini juga dirasakan oleh siswa, orang tua, dan rekan sejawat. Selain itu, saya telah membagikan praktik baik ini kepada guru-guru lain melalui berbagai forum. Dengan demikian, saya berharap bisa mendapatkan umpan balik untuk terus mengembangkan metode ini, sekaligus menginspirasi guru lain untuk mengadopsi pendekatan serupa. Dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk orang tua, harapannya dengan kolaborasi yang solid dan dukungan dari semua elemen, siswa dapat lebih siap dan termotivasi untuk belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Demikianlah praktik baik yang telah saya terapkan melalui program Pelita, pembelajaran terdiferensiasi dan literasi terintegrasi. Inovasi ini bukan hanya tentang metode baru, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai pendidik dapat menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Senang ya ada program Pelita. Iya, belajarnya sesuai gaya dan minat kita. Saya merasa metode pembelajaran ini sangat menyenangkan. Saya bisa belajar sesuai minat dan gaya belajar saya. Ketika saya belajar dari rumah menggunakan Google Site, saya merasa lebih siap saat di kelas. Jadi saya sebagai orang tua sangat terima kasih kepada Ibu Mina karena dengan program Pelita anak saya lihat lebih bersemangat karena memang dia sehari-harinya suka dengan gadget dan HP. Saya sangat mendukung program Pelita yang dibuat oleh Ibu Mina karena bisa belajar sambil dipantau orang tua. Metode Pelita ini sangat membantu dalam memberikan pengalaman belajar yang lebih personal bagi siswa. Kerjasama dengan orang tua menjadi lebih baik karena ada pembelajaran mandiri di rumah. Jadi program Pelita itu tidak hanya meningkatkan motivasi belajar siswa, belajar peserta didik, tetapi lebih dari itu, program ini mampu melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Ini luar biasa. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi guru-guru lainnya untuk dapat terus berinovasi demi masa depan pendidikan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.